Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Analisis di balik teks dengan tajuk Investor Kepompong bagian 1. Terlalu, Bupati Luki loloskan perizinan penguasaan lahan kawasan industri 129 hektar di Mekarwaru, Kecamatan Gantar yang diberikan kepada PT Jaya Mas Surya Sentosa yang beralamat Kampung Tegalwangi, Kerawang Kulon, Jawa Barat. Saya atau PKSPD telah mencoba meminta penjelasan dari Kepala Dinas Perizinan Wahyu Adiwijaya pada tanggal 21 April 2026 pada hari Senin. Namun kenapa baru sekarang dibahas atau diinformasikan kepada publik? PKSPD mendapat banyak laporan dan informasi dari warga Kecamatan Gantar atau dari beberapa tokoh Kecamatan Gantar. Informasi itu belum dianggap cukup sebagai data, sehingga PKSPD harus menelusuri untuk tidak dikatakan terlampau keren melakukan investigasi. Dari hasil penelusuran informasi-informasi yang harus dijadikan data, apakah ada kesesuaian dengan fakta-fakta di lapangan. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan kesesuaian atau dalam istilah APH sudah mengantongi alat bukti permulaan dan alat bukti petunjuk minimal 2 yang bisa dijadikan basis analisis, maka kemudian PKSPD baru bisa menginformasikan kepada publik atau baru bisa melakukan pembahasan. Pertama, informasi yang simpang siur kemudian harus divalidasi itu. Bagaimana kemudian soal desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar yang dijadikan kawasan industri oleh PT Jaya Mas Surya Sentosa, yang dimana dikatakan sebagai kawasan industri Indramayu Smart Grade Industrial Zona yang menelan 129 hektar tanah milik masyarakat. PKSPD mendapatkan informasi berdasarkan fakta-fakta di lapangan, termasuk 3 video yang dikirim oleh warga di sana atau oleh seseorang, salah satu tokoh yang ada di sana, mengenai gejolak atau kemudian penolakan masyarakat terhadap pendudukan kawasan industri PT Jaya Mas Surya Sentosa. Apa alasan penolakannya? Nanti publik atau kita semua bisa menyimak apa yang menjadi masalah, kemudian apa yang dimasalahkan, sehingga publik bisa memahaminya. Untuk itu, mari kita simak 3 potongan video yang kemudian jurnal PKSPD satukan sehingga sedikit banyak mendapat gambaran. Mari kita simak secara seksama. Kesepakatan kita semua intinya gini aja, pokoknya sebelum lahan ini diberesin maka tidak akan kegiatan. Betul. Menolak keras gitu. Jadi tidak akan ada kegiatan apapun di areal sini sebelum lahannya dibereskan. Betul. Kami menolak. 3, 2, 1. Kami menolak. Kami menolak. Ya, sebelum pembebasan. 3, 2, 1. Kami menolak sebelum lunasi pembayaran tanah ini. Karena kalau masalah itu apa di media kita sebutin, karena sifatnya bukan aturan yang saya pakai, melainkan kebijaksanaan antara yang punya lahan dengan
karena mediator tersebut sebagian besar keluarga saya semua. Dan satu itu, yang kedua, mengingat lahan untuk keluasan itu hampir keluarga saya yang luas di wilayah ini. Jadi kita membuka akses untuk pembukaan lahan agar sekiranya lancar untuk ke belakangnya. Ternyata seperti ini kejadiannya, maka itu bentuk kekecewaan saya terhadap Jaya Mas. Saya tidak akan menjual lagi kepada Jaya Mas. Jadi intinya dari janji-janji Ya, dari PT Jaya Mas sendiri itu yang dilakukan sampai saat ini belum terrealisasi. belum terrealisasi. Hanya sebatas ya tadi janji-janji saja yang sudah ditandatangani oleh direktur utamanya malahan gitu kan. Dari sampai saat sekarang masih ada komunikasi nggak? Tidak ada. Dari semenjak tanggal 2 bulan 2 itu tidak ada komunikasi apapun. Mengingat tadi terkait janji bukan saya yang buat, bukan kesepakatan saya yang punya lahan, melainkan dari pihak yang berusaha tersebut. Nah, masih ya. Terima kasih Haji. Setelah kita menyimak bersama, tentu kita bisa memahami apa sebenarnya yang menjadi keberatan atau protes atau demo warga setempat karena lahannya, kepemilikannya belum ada pembebasan. Tiba-tiba Bupati Luki bersama kementerian yang terkait di dalam soal investasi meletakkan batu pertama atas nama kawasan industri yang tadi kawasannya diperuntukkan atau izinnya diberikan kepada PT Jaya Mas Surya Sentosa. Jadi demo atau penolakan itu bukan menolak kawasan industrinya, tetapi pembebasan tanah yang belum dilakukan, tetapi sudah dilakukan peletakan batu pertama, sudah ada patok dan seterusnya. Atas dasar itu kemudian, benarkah PT Jaya Mas Surya Sentosa mendapatkan legalitas perizinan dari Bupati Indramayu? Ternyata hasil penjelasan pada hari Senin tanggal 21 April 2026, Kepala Dinas Perizinan yang didampingi salah satu pejabat dari penanaman modal, Wahyu Adiwijaya, mengatakan membenarkan bahwa Dinas Perizinan telah menerbitkan perizinan untuk PT Jaya Mas Sentosa pada kawasan industri seluas 129 hektar. Yang menarik bagi kita adalah segampang itukah proses perizinan? Lalu apa bahayanya? Dasar-dasar perizinan tentu telah diatur oleh banyak regulasi. Antara lain misalnya ada PP nomor 26 tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Ada PP nomor 5 tahun 2025 tentang pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Ada PP nomor 6 tahun 2001 tentang perizinan berusaha di daerah, dan itu diantara dasar-dasar pokoknya. Tetapi yang menarik ketika kemudian PKSP diminta penjelasan kepala dinas, kewenangan daerah yang dimiliki oleh daerah untuk menentukan investasi mana atau calon investor mana yang kemudian bisa diberikan izin. Ternyata ini yang tidak pernah kita pahami setingkat kepala dinas dengan jabatan yang strategis, dengan segala-galanya yang dia miliki. Ternyata penjelasannya mutar-mutar seperti obat nyamuk bakar, bahkan kadang-kadang membelit seperti ular piton. Ternyata selama lebih dari 2 jam, karena saya ditemui kurang lebih jam 12.30 sampai jam 14.30-an, saya baru keluar karena merasa jengkel tidak mendapatkan penjelasan yang cukup. Alibi yang dipakai
atau mutar-mutar terus-menerus ketika ditanyakan persoalan kewenangan daerah, bahwa perizinan kewenangannya ada di pusat dan daerah tidak berdaya. Inilah penjelasan yang kita dapatkan dari konfirmasi. Ada dua hal yang kemudian kita bisa simpulkan bahwa benar PT Jaya Mas Surya Sentosa yang saya sebut perusahaan kepompong atau perusahaan cangkang mendapatkan izin dari Bupati dengan dinas terkaitnya adalah Dinas Perizinan seluas 129 hektar di kawasan industri Kecamatan Gantar atau tepatnya di Desa Mekarawaru. Yang menarik kemudian ketika ditanyakan atas pertimbangan apa pemberian izin itu kepada perusahaan cangkang yang saya sebut perusahaan cangkang atau kepompong. Lagi-lagi jawabannya itu semua adalah tindak lanjut dari perizinan yang diberikan pusat. Lalu satu-satunya jawaban yang kemudian akan kita bahas pada bagian kedua, Kepala Dinas Perizinan Wakil mengatakan bahwa tahapan awal rekomendasinya adalah ada pada otoritas PUPR, dalam hal ini Dinas Tata Ruang. Sehingga apa yang dikatakan Dinas Tata Ruang kalau itu sesuai atau memenuhi persyaratan, maka kemudian Dinas Perizinan tanpa ambil pusing dan itu harus kemudian dikeluarkan persetujuannya. Padahal saya ingin tegaskan sekali lagi, dan ini tiba-tiba kompak mungkin dari Bupati sampai dengan Kepala Dinas sampai dengan Kabid. Mungkin, dan nanti pembuktiannya adalah pada bagian kedua, memahami investasi atau calon investor yang akan berinvestasi di Indramayu selalu berkelit atau beralibi itu urusan pusat kewenangannya, maka daerah tidak punya kewenangan sama sekali. Padahal regulasi yang saya sebutkan tadi, atau minimal kalau dia membaca regulasi konstruksinya utuh, tidak sepotong-potong atau dia paham dengan persoalan bagaimana memahami regulasi yang utuh, maka dengan sendirinya di PP nomor 6 tahun 2001 tentang penyelenggaraan berusaha di daerah pada pasal 6 ayat 4 sudah tegas mengisyaratkan ada kewenangan pemerintah daerah apakah investasi itu bisa diterima atau investasi itu ditolak. Karena pada pasal 6 ayat 4 pada poin item A, kewenangan pemerintah daerah adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, B, persetujuan lingkungan, dan C, persetujuan bagaimana bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Dari sini sebenarnya kita bisa membaca bahwa kewenangan itu cukup luas. Apakah investasi itu bisa diterima atau bisa ditolak, atau calon investor itu bisa disetujui atau tidak. Yang menarik adalah Kepala Dinas Perizinan tidak pernah ketika ditanyakan apakah pernah membaca proposalnya atau kampanye profilnya dalam proposal atau membaca laporan keuangannya, apakah perusahaan itu kredibel atau bisa layak diberikan kawasan seluas itu, ataukah kemudian perusahaan itu akan sungguh-sungguh ternyata itu tidak mau peduli, bahkan sama sekali tidak tahu. Yang sangat menyedihkan dan naif, Dinas Perizinan kepala dinasnya juga tidak tahu apa yang ada pada sistem yang dia kerjakan sendiri, yaitu OSS, yaitu online single dari pelayanan itu submission. Jadi lengkapnya adalah online single submission. Di dalam data OSS yang saya sodorkan, dan dia kaget bahwa
Bagaimana mungkin perusahaan itu kemudian bisa diloloskan, di mana di dalam sistem checklist itu dikatakan PT Jaya Mas Surya Sentosa modal dasar 10 miliar, modal ditempatkan 3 miliar. Kemudian kegiatannya, 1. Jumlah tenaga kerja 500, modal usaha 167 miliar. 2. Jumlah tenaga kerja 500 dengan modal usaha 152 miliar 833 juta. Ketiga, jumlah tenaga kerja 500, modal sebesar 281 miliar 68 juta rupiah. 4. Jumlah tenaga kerja 500 dengan modal 148 miliar 435 juta. Dan kelima, jumlah tenaga kerja 500, modal kerja 370 miliar 305 juta 500 rupiah, yang oleh Luki dilulukan bahwa kawasan industri PT Jaya Mas, kalau tidak salah ingat, dia bisa menampung tenaga kerja atau menyerap tenaga kerja berkisar 15 sampai 20 ribu. Padahal dari 5 kegiatan ini hanya sebesar 2.500. Tetapi pertanyaan kita bukan persoalan itu. Bagaimana mungkin bisa menentukan tenaga kerja? Lantas industri yang dibangun kemudian tidak tahu, masih di awang-awang atau masih menjadi makhluk astral. Dan pemerintah daerah tidak mau tahu, kepala dinas perizinan tidak mau tahu. Ketika ditanyakan dengan modal usaha 370 miliar lebih, kemudian 500 tenaga kerja, jenis perusahaan apa? Apakah jenis perusahaan mihol, jenis perusahaan nuklir, jenis perusahaan cendol, atau jenis industri tahu, atau jenis industri opium? Dan itu semua tidak terjawab. Para pejabat di daerah tidak mau tahu. Yang penting bahwa konon perizinan itu ditentukan oleh pusat. Padahal pusat memang mengintegrasikan perizinan agar diberikan kemudahan. Tetapi pusat memberikan kepada daerah, ini loh ada calon investor, ada calon investasi yang di daerah Indramayu, kemudian ada jumlahnya sekian, di kota-kota lain ada sekian, kemudian dari pusat dilempar ke daerah yang bersangkutan termasuk Indramayu. Mestinya dipahami itu, kewenangan daerah adalah menentukan apakah kebijakannya yang kemudian pada pasal 34 di dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diberikan kewenangan untuk membuat perda dan perkada, di mana poin-poinnya yang dianggap penting, perusahaan apa yang dibutuhkan di daerah. Jika seandainya tidak ada kesesuaian dengan tata ruang atau kebutuhan daerah, misalnya Indramayu, yang sering kita sarankan adalah harus memilih perusahaan industri yang ramah lingkungan dengan padat karya dan padat modal, karena pengangguran atau pencari kerja luar biasa di Indramayu, sementara pemerintah daerah tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan dan kemudian tidak bisa memberikan kenyamanan pada investor sehingga kemudian sulit untuk masuk Indramayu. Hanya sebagian kecil lah yang kemudian, yang kata Presiden, dasmu kabur saja dulu, kata pejabat lainnya. Ada yang ke Eropa, ada yang kemudian ke Timur Tengah, ada yang ke negara-negara Asia untuk mencari pekerjaan karena sulitnya lapangan pekerjaan. Bagi kita yang punya logika dan akal waras, sungguh sangat naif dan ini keterlaluan. Kok bisa diloloskan perusahaan cangkang? Padahal kalau kita membaca neracanya, ini kelihatan bahwa modal dasarnya di akte pendirian cuma 10 miliar, modal yang ditempatkan 3 miliar,
kemudian diberikan izin atau lolos diberikan izin untuk menguasai kawasan seluas 129 hektar. Bagaimana mungkin bisa melakukan pembebasan? Apa yang menjadi keberatan masyarakat? Tentu juga ada dasarnya. Karena ini lagi-lagi pengawasan tidak berjalan, baik itu dinas perizinan maupun yang lain-lain. Padahal itu bisa dilihat sehat tidaknya perusahaan itu atau mungkin tidak perusahaan itu. Kalau hanya perusahaan maklar atau calo atau yang saya sebut tadi perusahaan cangkang atau kepompong mestinya tidak lolos. Karena menurut peraturan di daerah, dia diberikan tenggang waktu untuk merealisasikan selama 3 tahun dan itu cukup lama. Dan kemudian bisa diperpanjang 1 tahun lagi dengan syarat selama 3 tahun itu minimal dia telah menguasai lahan 30%. Jadi dari 129 hektar kemudian 30%-nya maka bisa dikatakan itu sekitar 10 hektar lebih. Dan jika itu tidak bisa maka dibatasi hanya itu. Problemnya tidak di situ. Jika masyarakat kemudian di tanah itu tidak ingin dijual atau ingin untuk dilakukan usaha sendiri, tapi bukan perusahaan industri, bagaimana? Dan itu tidak terjawab. Kemudian bagaimana kalau dijual oleh perusahaan lain? Berarti harus izin PT Jaya Mas Surya Sentosa. Problem berikutnya yang tidak bisa dijawab oleh kepala dinas adalah kalau kemudian tenggang waktunya 3 tahun, maka ini adalah menghalang-halangi calon investor atau calon investasi yang ingin serius masuk ke Indramayu karena terhalang penguasaan lahannya di Mekarwaru 129 hektar sudah berada di tangan PT Jaya Mas Surya Sentosa. PKSPD mendapatkan bukti tambahan sekaligus juga bukti petunjuk yang kemudian ini juga kepala dinas kaget bahwa PT Jaya Mas Surya Sentosa yang saya sebut tadi perusahaan cangkang, perusahaan kepompong, kalau dengan menggunakan bahasa yang ekstrim, dia adalah calo atau kemudian dia adalah maklar. Karena untuk 5 industri yang akan dibangun, dia tidak memiliki kemampuan modal, dia tidak memiliki relasi, baru kemudian sedang mencari-cari investor mana yang mau di kawasan yang mereka terbitkan izinnya. Satu contoh, PT Jaya Mas Surya Sentosa telah beredar SPK, beberapa SPK muncul, dan PKSPD atau saya hanya mengambil satu sampel yang relevan atau yang hubungannya, yang relasinya ada gejolak penolakan dari masyarakat atau dari warga setempat yang tanahnya belum dibebaskan. PT Jaya Mas menerbitkan SPK kepada PT Toya Mas Abadi, tapi karena dia tidak mempunyai kemampuan finansial atau keuangan untuk melaksanakan kontrak SPK itu, maka PT Toya Mas Abadi menggandeng PT Ain Transmandiri dengan nomor 026-SK-TMA-2 Rumawi /2026. Pada pasal 1, ini yang menjadi penolakan warga dan ini kita bisa nyadari dan mengapa kemudian perusahaan cangkang ini bisa diloloskan. Pada pasal 1, poin 1, pihak pertama telah menunjuk dan memberikan perintah kepada pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan pemagaran area industri di area zona 1 yang beralamat di Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, telah setuju untuk menerima penunjukan tersebut dan bersedia melakukan pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Problemnya adalah kok bisa mau melakukan pemagaran sementara pembebasan tanah milik warga belum dilakukan,
lalu pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui dinas terkait tidak bergeming, tidak mau tahu. Padahal di dalam perizinan investasi, apalagi sebuah perusahaan industri, syarat pertamanya adalah proposal itu diajukan, kemudian dilampiri, kampanye profil dilampiri juga dengan neraca atau laporan keuangan perusahaan, dan sekaligus dilampiri AMDAL. Bukan kemudian bahwa daerah hanya memberikan kewenangan karena semuanya menjadi urusan pusat, maka harus setuju. Tahapannya adalah rekomendasi dari PUPR Tata Ruang, apakah sesuai atau tidak. Ketika sesuai kemudian diterbitkanlah itu. Kemudian tahap kedua, konon yang dia pahami ini kengawuran yang luar biasa, barulah pada lingkungan hidup soal AMDAL. Ini kita terlampau stunting untuk memahami regulasi secara komprehensif. Nah, yang terjadi kemudian dengan problem seperti ini, catatan paling akhir yang ingin saya berikan atau PKSP berikan, jika bupati juga kemudian main tanda tangan saja, atau seluruh jajaran dari mulai bupati sampai dinas-dinas terkait tidak mau tahu dengan regulasi, tidak mau paham dengan regulasi, maka tata kelola soal investasi ini begitu buruk di Indramayu, termasuk juga mungkin tata kelola soal investasi dari pemerintah pusat juga tidak cukup konkret, sehingga kemudian pada akhirnya tata kelola mengenai investasi untuk di daerah juga buruk. Nah, ketika tata kelola ini buruk, perusahaan-perusahaan cangkang yang lolos diberikan izin padahal dia bukan perusahaan yang punya reputasi, yang punya kemampuan finansial dan manajemen, kemudian tetap diloloskan, maka ini akan menghambat investasi bagi Indramayu, dan itu harus menjadi perhatian khusus bagi publik, bupati, penyelenggara, otoritas di daerah, kalau ingin beberes atau ingin memajukan Indramayu. Yang kita ragukan adalah dengan begitu gampangnya meloloskan perusahaan cangkang, kita kemudian menjadi bertanya, apa sesungguhnya? Jangan-jangan perusahaan cangkang ini juga ada hubungan koleganya dengan kekuasaan. Pada pertemuan yang akan datang, pada bagian kedua, saya akan menyampaikan atau menginformasikan kepada publik bagaimana kemudian Dinas Tata Ruang memberikan argumentasi. Tetapi yang menjadi catatan penting juga, di lapangan ada desas-desus, ada informasi dan rumor bahwa ada keterlibatan BUMD BWI di dalam persoalan di kawasan industri itu. Kita sebenarnya sudah melakukan konfirmasi terhadap Dirut PT BWI Robani, tetapi karena untuk memberi penjelasan terhadap rumor atau isu, tapi karena off record sehingga tidak bisa dijelaskan di sini. Tetapi memang benar ada keterlibatan PT BWI di dalam kawasan industri di Mekarwaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.